Ini adalah pasangan paling berkuasa di kancah politik. Sang istri, Moon-ju, adalah duta besar PBB, sementara sang suami, Jun-ik, sedang mencalonkan diri sebagai presiden. Ia mengemban misi menjaga perdamaian dan kerinduan untuk menyatukan kedua wilayah utara dan selatan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena orang yang berada di puncak kekuasaan selalu dihadapkan pada bahaya yang mengintai. Hari itu, suamiku dan aku bersiap pergi ke gereja untuk menghadiri kebaktian doa perdamaian. Karena ini adalah acara yang khidmat, Jun-ik tidak ingin tim keamanan mengikutinya. Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang ketakutan saat datang ke rumah Tuhan. Namun ia tidak menyangka, ini adalah keputusan terburuk dalam hidupnya, karena rencana pembunuhan terhadapnya sedang berlangsung secara diam-diam. Di gereja, banyak orang menentang Jun-ik. Mereka terus-menerus meneriakkan slogan dan mengangkat spanduk yang menuntut Jun-ik mundur, karena mereka tidak ingin kedua wilayah utara dan selatan bersatu dalam damai. Menyaksikan hal ini, aku tidak bisa tidak khawatir akan suamiku. Aku masuk ke gereja dan mengamati sekeliling. Di atas, Sanho sedang merekam kebaktian doa. Saat kebaktian berlangsung, ia menemukan seorang pria yang sangat mencurigakan. Orang itu meletakkan Alkitab di laci, lalu perlahan maju ke depan. Dia mempertanyakan mengapa Jun-ik menentang mereka, meskipun sebelumnya ia pernah mengatakan bahwa selatan dan utara tidak akan bersatu. Setelah bertanya, dia tidak menunggu jawaban dan langsung mengeluarkan pistol serta menembak. Jun-ik meninggal. Aku panik dan berlari ke arah suamiku. Si pembunuh hendak menembaknya lagi, tapi aku berusaha melindungi suamiku. Pada saat yang sama, tim keamanan masuk, namun semuanya tumbang di hadapan si pembunuh. Lalu dia berbalik, mengarahkan pistolnya padaku. Tepat saat dia hendak menarik pelatuk, Sanho tiba-tiba muncul dan menghalangi. Berita tentang pembunuhan Jun-ik dengan cepat menyebar kemana-mana. Jun-ik dilarikan ke rumah sakit, tapi kondisinya belum jelas. Tidak lama kemudian, dokter mengumumkan bahwa ia telah meninggal dunia. Aku lemas saat mendengar kabar buruk itu. Keluarga Jun-ik juga tidak bisa menghadapi kenyataan ini. Setelah kematian mendadak Jun-ik, panggung politik masih dalam kekacauan. Partai Republik yang baru sedang mencari cara untuk mengatasi ini dan akan menjadwalkan pemilihan pendahuluan. Namun, tempat yang paling kacau adalah keluarga Jun-ik. Di satu rumah, ada 3 wanita janda karena suami mereka meninggal dunia satu persatu. Sebelum ayah Jun-ik meninggal, nenek tidak mempercayai menantunya, Oh-san. Oleh karena itu, ia menyerahkan seluruh hartanya kepada cucu sulungnya, Jun-ik. Kini, mereka takut bahwa aku akan mewarisi seluruh hartanya. Di sini, Jun-sang mengumumkan kepada semua orang bahwa ia akan mencalonkan diri menggantikan kakaknya. Jun-sang yakin bahwa tingkat dukungan partai akan melonjak setelah insiden Jun-ik. Ia telah melakukan penyelidikan dan yakin akan menerima dukungan penuh dari Partai Republik baru. Ibu, Oh-san segera bertanya kepada putranya siapa yang memberitahunya hal itu. Jun-sang mengungkapkan bahwa itu adalah ketua partai Mangi, tetapi Ibu Oh-san tidak menganggap Jun-sang cukup kompeten. Ia berpikir bahwa Jun-sang hanya cocok menjadi jaksa, dan jika ada yang harus mencalonkan diri, itu adalah aku. Ia percaya bahwa jika seorang janda mencalonkan diri, ia pasti akan terpilih. Tepat pada saat itu, perwakilan hukum keluarga tiba. Dia mengungkapkan bahwa 2 minggu lalu, Jun-ik menyewa seorang pengacara pribadi untuk mengurus asetnya. Jumlah total uang tunai lebih dari 4 miliar won, semuanya ditinggalkan untukku. Selain itu, 5 properti real estate senilai 24 miliar won juga ditransfer kepadaku. Pengacara juga mengatakan bahwa Jun-ik masih memiliki beberapa aset di luar negeri yang belum diinventarisasi, sehingga ia tidak bisa memberikan angka pasti. Namun, pengacara berpendapat bahwa sisa asetnya tidak banyak. Nenek tidak bisa menerima hal ini, karena ini adalah aset 3 generasi keluarga Jang yang kini jatuh ke tangan orang luar. Ia membandingkanku dengan tunawisma dan mengatakan bahwa aku sangat beruntung bisa masuk ke keluarga ini. Aku mengakui bahwa aku tidak tahu apa tentang warisan ini. Sebelumnya, Jun-ik pernah mengatakan ingin mengurus aset sebelum pemilihan. Oleh karena itu, ia memberikan stempel dan KTP-nya kepada perwakilan. Nenek terus memarahiku, karena sebelumnya ia menentang pernikahan dengan menantu perempuan berstatus rendah sepertiku. Terlebih lagi, aku belum melahirkan anak untuk keluarga ini. Aku menjawab bahwa aku bukan tunawisma. Aku adalah anak perempuan yang ibuku korbankan segalanya untuk membesarkannya dengan sepenuh hati. Alasan aku datang ke rumah ini sebagai menantu dan tidak merasa diremehkan adalah karena ibuku mengajarkan bahwa meremehkan diri sendiri hanyalah masalah orang lain. Asalkan aku hidup dengan benar, itu sudah cukup. Jun-ik menyerahkan seluruh aset kepadaku agar aku tidak diremehkan di rumah ini. Oh-san merasa sangat tidak adil,
karena ia juga turut berkontribusi dalam membangun aset tersebut. Lebih penting lagi, ia telah mencurahkan seluruh jiwanya untuk putranya yang telah tiada, Jun-ik. Kematian putranya sudah terlalu berat baginya. Sekarang, ia juga harus menyaksikan menantunya mengambil segalanya. Hal ini sangat sulit diterima oleh seorang ibu. Aku juga tidak ingin mengambil kembali aset keluarga Jang. Aku memutuskan untuk menyumbangkan semuanya ke Badan Amal dan meninggalkan Korea Selatan. Mendengar itu, semua orang langsung menentang. Mereka ingin membawa kasus ini ke pengadilan dan mengumpulkan tim pengacara terbaik. Ibu Osan mengatakan bahwa ia melakukan itu bukan karena uang, melainkan demi kehormatan seorang ibu. Junsang berusaha mengikutiku untuk meyakinkanku. Dia mengatakan bahwa tuntutan hukum tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Alih-alih aku menyumbang untuk Amal, Junsang menyarankan agar aku menyumbang untuk komite kampanyenya. Jika dia dan aku bekerja sama, mereka akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Namun, aku mengabaikan apa yang dikatakan Junsang. Sementara itu, Sanho sedang melihat kalung yang aku jatuhkan di gereja. Saat itu, Sanho menerima panggilan dari organisasi Fanchiri. Mereka ingin ia memperbarui kontraknya untuk mengambil bagian dalam misi besar. Misi ini berkaitan dengan melindungi seorang janda di Korea Selatan bernama Moonju. Namun, yang menyewa bukan aku, melainkan orang lain yang menyewa Sanho untuk membantuku. Aku bahkan tidak tahu bahwa aku dalam bahaya. Klien anonim meminta Sanho untuk melindungiku, tetapi harus menjaga kerahasiaan. Artinya, Sanho perlu membuatku percaya bahwa menyewanya sebagai pengawal adalah keinginanku sendiri. Ia tidak boleh mengungkapkan apapun tentang orang yang telah menyewanya. Mereka juga ingin tahu beberapa informasi tentangku, seperti siapa yang aku temui, atau apa yang aku bicarakan. Sanho tidak ingin langsung menerima, karena ia ingin mencari tahu lebih banyak tentangku. Dalam penyelidikan polisi, mereka menemukan nama pembunuh Jun-ik adalah Jong Jun. Jong Jun adalah anggota Komando Operasi Khusus Militer. Saat tiba di rumah Jong Jun, polisi menemukan banyak foto dan dokumen terkait anggota parlemen Jun-ik. Sepertinya semuanya bertentangan dengan pikiran Jong Jun, jadi dia menjadi marah dan bertindak seperti itu. Selama beberapa hari terakhir, Sanho telah mengikutiku untuk mencari tahu lebih banyak. Ia merasa kematian Jun-ik adalah kejutan besar bagiku, tapi aku sangat pandai menyembunyikan emosi. Aku tetap menjaga kebiasaan jogging setiap hari. Aku selalu sangat sibuk dan tidak tertarik makan. Selain itu, aku juga sedikit ceroboh. Aku sama sekali tidak tahu bahwa aku dalam bahaya. Aku juga tidak tahu bahwa selalu ada sekelompok orang yang mengawasiku dari belakang. Setelah menyelidiki segalanya tentangku, Sanho menolak tugas yang diberikan oleh organisasi Fanchiri karena ia tidak tertarik. Malam itu, aku pergi ke gereja untuk berdoa dan bertemu dengan pastor. Di sana, aku ingin bertemu Sanho karena ada banyak hal yang ingin kutanyakan padanya. Aku meminta pastor untuk menyampaikan pesanku. Sanho berdiri di lantai atas dan mendengar semuanya. Keesokan harinya, saat aku melanjutkan jogging, aku melihatnya menungguku di depan. Sanho mengembalikan kalung yang terjatuh kepadaku. Pada saat yang sama, sekelompok orang sedang mengawasi mereka berdua. Ia menyadari hal ini, jadi ia menyuruhku untuk tidak menoleh ke belakang dan bersikap biasa saja. Setelah itu, mereka berdua pergi. Para penguntit melihat itu dan terus mengejar. Sanho menyuruhku untuk pergi duluan, agar ia bisa mengatasi orang-orang ini. Saat itu, kelompok lain datang, jadi Sanho membawaku pergi. Keduanya memanjat gunung di depan, sementara para penguntit masih mencari di kaki gunung. Aku penasaran dan bertanya, apakah ia tahu gunung ini? Ia menjawab bahwa dari selokan, terowongan, bawah tanah, atau bangunan-bangunan kosong di Seoul, hal-hal yang tidak ada di peta, orang-orang sepertinya tahu segalanya. Ia juga tahu di mana jalan keluar dan di mana tempat persembunyian. Orang Kointi-Deli. Orang seperti Sanho Kiperin adalah orang-orang tanpa tanah air. Di sini, aku bertanya kepada Sanho Kiperin tentang kata terakhir yang diucapkan si pembunuh. Saat itu, si pembunuh mengatakan bahwa ia telah membunuh seorang mata-mata. Sanho tidak berpikir si pembunuh gila saat mengatakan hal itu. Pada saat yang sama, ia yakin ada dalang di balik keinginan untuk membunuh Jun-ik. Saat itu, hujan turun, jadi mereka berdua masuk ke tenda untuk berteduh. Sanho menunjukkan video yang direkam di gereja kepadaku. Dalam video, Jong Jun meletakkan sebuah Alkitab di laci. Sanho memeriksa Alkitab itu dan menemukan sebuah kartu nama kosong di dalamnya. Ada beberapa nomor telepon misterius di bawahnya. Sanho mencoba menelepon nomor itu, tetapi diberitahu bahwa nomor itu tidak ada. Setelah ia pergi, sekelompok orang datang untuk memeriksa bilik telepon. Ia merasa
Orang di balik kartu nama ini adalah seseorang yang memiliki cukup kekuasaan untuk menghapus nomor telepon atau menggunakan nomor apapun sesuka hatinya. Ketika mendengar ini, aku langsung teringat pada Presiden Gongsin yang pernah mengundangku untuk bekerja sama. Ia berusaha menunjukkan kepercayaan padaku, tetapi kenyataannya sama sekali berbeda. Sanho juga telah memeriksa kamera keamanan di sekitar gereja. Sebelum menyerang Jun-ik, Jong-jun telah menemui Jun-sang. Jun-sang juga berada di kaki gunung. Kembali 2 tahun yang lalu, Sanho masih di militer dan bertempur di Irak. Dia secara tidak sengaja mendengar pidato saya saat saya bekerja di PBB. Saya berharap suatu hari nanti selatan dan utara akan bersatu, dan jutaan keluarga, kerabat, seperti saya yang tinggal di tanah Korea. Mereka terpisah ratusan kilometer, tetapi saya merasa bahwa mereka semua adalah saudara. Saya percaya bahwa rakyat Korea Utara juga berhak mendapatkan kehidupan seperti kita. Pidato saya menyentuh Sanho karena keluarganya juga terpisah antara Korea Selatan dan Utara. Saat ini, saya mencari pengawal suami saya, Chong Hui. Saya ingin tahu kapan Jun-ik meningkatkan keamanan, karena jelas dia mengantisipasi sesuatu. Chong Hui mengungkapkan bahwa sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, Jun-ik tiba-tiba menerima banyak panggilan pribadi dan pertemuan keamanan dengan peserta yang tidak dikenal juga lebih sering diadakan, terutama sebelum kedatangan duta besar. Dia terlihat sangat cemas. Jun-ik meminta penggandaan pasukan keamanan, dan tiba-tiba meminta untuk mengambil jalan memutar meskipun jaraknya sangat pendek. Ketika Chong Hui bertanya mengapa, dia mengatakan ada tupai yang mengawasinya. Mendengar kata tupai, saya langsung teringat adik ipar saya karena Jun-sang memiliki julukan tupai ganas. Saya menerima telepon dari asisten saya, Miji. Miji berada di rumah si pembunuh, dan dia melihat mereka sepertinya sedang bersiap untuk pergi jauh, tetapi terlihat sangat tegang, seolah-olah ada seseorang yang ingin membawa mereka pergi untuk menyembunyikan sesuatu. Dia memutuskan untuk mengikuti mereka, meskipun tahu itu sangat berbahaya. Mendengar itu, saya menyarankan Miji untuk tidak keluar dari mobil sama sekali sampai saya tiba. Di sisi lain, pastor menyarankan Sanho untuk pergi, karena dia merasa gereja akan jatuh ke dalam kekacauan. Sebelumnya, anggota Kongres Jun-ik telah meninggalkan wasiat kepada pastor. Pastor terus berdoa kepada Tuhan untuk menemukan jalan yang benar untuk situasi ini. Itu adalah janji antara pastor, anggota Kongres Jun-ik, Bere Chomer, dan Tuhan. Sebelum mengantar Sanho pergi, pastor mengucapkan kalimat misterius bahwa mereka masih bisa bertemu lagi. Kemudian, dia memberikan Sanho sebotol anggur. Dia juga mengingatkan bahwa Sanho harus kembali untuk minum anggur itu. Setelah itu, Sanho pergi ke dermaga untuk bersiap berangkat. Saat ini, dia melihat kartu nama lain di dalam Alkitab. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali. Di sisi lain, Miji sudah berada di bandara untuk mengikuti keluarga si pembunuh. Tepat pada saat itu, sekelompok orang datang untuk menangkapnya. Ketika saya berlari ke bandara, saya tidak bisa menghubungi Miji. Saat ini, saya menerima telepon dari adik ipar saya. Dialah yang menangkap Miji. Segera, saya pergi menemui Jun-sang. Di sana, dia bertanya apa yang sedang saya lakukan. Saya mengatakan bahwa saya hanya ingin tahu mengapa suami saya meninggal. Jun-sang menjawab bahwa bukankah polisi sudah memberitahu saya. Saya meninggal di tangan seorang psikopat yang menentang unifikasi. Saya bertanya-tanya mengapa Jun-sang mengikuti saya mengikuti Jun-ik. Jun-sang menanyai saya mengapa saya berpikir bahwa dialah yang membunuh Jun-ik. Sebagai jaksa keamanan nasional, dia mengawasi kakaknya karena Jun-ik adalah seorang mata-mata. Dia melakukan segala cara untuk melindungi kakaknya. Bagaimana jika kebenaran bahwa calon presiden adalah seorang mata-mata terungkap? Bagaimana jika pasukan yang membunuh Jun-ik adalah Korea Utara? Perang akan pecah jika diketahui bahwa Amerika Serikat terlibat. Ada seorang Amerika bernama Sanho. Dia adalah tentara bayaran terkemuka dari perusahaan militer Vanchery di AS. Dengan uang, mereka akan membunuh siapa saja dan mereka melindungi bahkan para sampah. Mengapa orang itu ada di tempat kejadian? Apakah itu hanya kebetulan? Alasan Jun-sang harus menjadi presiden adalah demi keluarga dan demi negara. Demi perdamaian dunia, dia akan menutupi semuanya. Saya tidak percaya suami saya adalah mata-mata karena saya mengenalnya dengan sangat baik. Saya pikir Jun-sang Bekin mencoba menciptakan bukti palsu untuk menjebak Jun-ik. Dia tidak berbelit-belit lagi. Dia meminta saya untuk mengemasi semuanya dan pergi ke luar negeri dalam waktu 24 jam ke depan. Jun-sang menggunakan Miji untuk mengancam saya. Dia segera menghubungkan telepon saya untuk berbicara dengan Miji. Iki terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja.
Dia juga menasihati saya untuk tidak mengkhawatirkannya. Michi juga menasihati saya untuk tidak menerima permintaan apapun dari Junsang. Namun saya tetap berjanji untuk membawa Miji kembali ke keluarganya dengan selamat dalam waktu 24 jam. Setelah itu, saya memperingatkan Junsang bahwa jika sesuatu terjadi pada Mikia, saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Kemudian, saya pergi ke gereja dan menelpon pastor, tetapi tidak ada yang menjawab. Pintunya tidak terkunci, jadi saya perlahan masuk. Saat ini, saya melihat pastor tergeletak di meja. Kemudian seseorang bersembunyi di dalam dan membekap mulut saya. Ternyata itu Sanho. Ketika dia tiba, pastor sudah meninggal. Sanho menyarankan saya untuk pergi sebelum mereka datang, karena sepertinya mereka sedang mencari sesuatu di sini. Begitu dia selesai berbicara, seorang preman muncul. Sanho perlahan menutup pintu dan langsung menyerangnya. Ketika Sanho bertanya mengapa dia membunuh pastor, dia mengatakan bahwa Paus ada di lautan. Tepat pada saat itu, ada seseorang yang mengetuk pintu di luar. Ketika Sanho fokus pada ketukan pintu, pria itu dengan cepat melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Segera, Sanho membuka pintu rahasia di lemari pakaian pastor dan membawa saya bersamanya. Direktur secara pribadi datang menemui Ibu Osan. Dia sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan keluarganya kepada putra keduanya di masa lalu. Ibu Osan telah mengatur dokter dan membayar semua biaya operasi. Itulah alasan dia memutuskan untuk mengungkapkan informasi penting kepada Ibu Osan. Dia mengatakan bahwa dia memiliki informasi dari seorang perwira intelijen wakil menteri luar negeri AS bernama Miller. Miller sedang diburu FBI karena membocorkan rahasia negara dan melanggar undang-undang spionase. Orang yang dia tukar surat dengan Miller adalah anggota Kongres Jun-ik. Direktur telah mengawasi Jun-ik dan Oyuka-san sebelum kematian Jun-ik karena dia menduga bahwa Jun-ik adalah mata-mata yang bekerja dengan Korea Utara. Oyuka-san tidak bisa mempercayainya. Direktur menyarankan Ibu Oini-san untuk berhati-hati karena rumah itu disadap. Ketika dia bertanya apakah itu Presiden Gongsin, dia menolak untuk menjawab. Kemudian, dia memberikan berkas Sanho kepada Osan. Dia juga menyarankan dia untuk waspada terhadap Sanho, karena organisasi tempat dia bekerja hanya tertarik pada uang. Tidak diketahui dari siapa Sanho menerima uang dan apa rencana orang-orang itu. Sementara itu, Sanho mengungkapkan kepada saya bahwa ini adalah terowongan dari masa pendudukan Jepang dan ada jaringan bawah tanah yang menghubungkan Korea Utara dan Selatan. Hanya sedikit orang yang tahu tentang ini, termasuk Sanho dan pastor. Saya mendengar bahwa Sanho adalah tentara bayaran untuk perusahaan militer swasta Fanchiri. Dia mengatakan bahwa kontrak mereka diperbarui setiap 1 atau 2 tahun. Kontraknya berakhir setahun yang lalu, dan dia tidak memperbarui. Saya bertanya apakah itu kebetulan bahwa dia berada di dekat tempat kejadian, di mana Jun-ik dan pastor meninggal. Sanho tidak menjawab pertanyaan itu. Dia menunjukkan kartu nama lain yang ditemukan di dalam Alkitab. Sanho percaya bahwa pastor dibunuh dengan racun, karena ada bekas jarum di tangannya. Metode ini tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Pastor telah merencanakan untuk menyampaikan kata taata terakhir Jun-ik pada upacara besok. Itu persis seperti yang ingin Jun-ik umumkan pada hari dia dibunuh. Sanho menemukan sebotol anggur yang dijanjikan pastor kepadanya. Namanya tertulis jelas di botol. Ketika Sanho membuka botol itu, ada sesuatu di dalamnya seperti yang dia duga. Itu adalah surat dari Miller kepada Jun-ik bersama dengan foto satelit kapal selam nuklir Korea Utara. Itu adalah kapal seberat 10.000 ton dan panjang 140 meter. Kapal itu mampu membawa 128 hulu ledak nuklir. Pihak AS sangat khawatir tentang masalah ini. Departemen Pertahanan menelpon untuk mengkritik Wakil Menteri Luar Negeri AS Miller, karena dia sebelumnya mengungkapkan bahwa kapal yang dibangun oleh Korea Utara hanya berbobot 3.000 ton. Setelah mengetahui insiden ini, Presiden AS mengadakan pertemuan darurat. Militer AS sedang merencanakan untuk menyerang 40 fasilitas nuklir Korea Utara. Saat itu, Miller sangat takut perang akan pecah. Dia meyakinkan Menteri Pertahanan untuk menunda rencana serangan karena dapat membahayakan jutaan orang. Namun, kata-kata Miller tidak berarti. Dia tidak punya pilihan lain selain mengirim surat kepada Jun-ik untuk meminta bantuan. Segala sesuatu mulai dari telepon hingga perangkat elektronik Miller dipantau dan disadap. Saya ingat bahwa Miller belajar PhD bersama suami saya. Saya yakin Jun-ik akan mengumumkan surat ini pada hari itu untuk mencegah perang. Keesokan harinya, Sanho dan saya melarikan diri dari terowongan melalui jalan di hutan. Di sini, saya tidak lagi membutuhkan bantuannya. Keduanya
memutuskan untuk menempuh jalan masing-masing. Sebelum pergi, Sanho memberi saya kalung, menyebutnya sebagai pelindung para prajurit. Kemudian, saya bertemu Presiden Gongxin. Saya menunjukkan kepadanya surat itu dengan harapan mencegah perang. Dia menyalahkan Jun-ik karena tidak membakar surat itu setelah membacanya. Jika tidak, dia tidak akan mengalami akhir yang tragis seperti itu. Dia segera membakar surat itu di depan saya dan menyarankan saya untuk mundur agar dia bisa menyelesaikannya sendiri. Nyonya Gongxin mengatakan bahwa perang adalah permainan orang gila, bukan diplomasi. Bahkan jika kita berdiri di tengah dan berteriak menuntut solusi damai, tidak ada yang akan mendengarkan. Kita harus memilih satu pihak dan mencari cara untuk berubah. Dan tentu saja, dia akan memihak Amerika. Dia tahu betul bahwa yang menyerang Jun-ik adalah Amerika, dan bukan yang lain. Nyonya Gongxin akan memanfaatkan celah itu untuk naik mobil Amerika. Kemudian, dia menyarankan saya untuk meninggalkan Korea Selatan sesegera mungkin. Sanho sedang dalam perjalanan ke Tiongkok dengan kapal. Dari sana, dia bisa pergi ke Korea Utara untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Di Tiongkok, dia memberi sejumlah uang kepada orang-orang yang membantu menyeberang perbatasan, dan mereka akan menyiapkan perahu serta menunjukkan jalan kepadanya. Namun, ketika Sanho tiba di pelabuhan, seseorang memberitahunya bahwa dia tidak bisa pergi ke sana karena dalam beberapa hari terakhir, para prajurit dari Korps Badai telah hadir di mana-mana. Dia segera berbalik dan bertanya kepada pemandu, tetapi mereka menyuruhnya untuk terus berjalan. Tidak apa-apa. Begitu mereka selesai berbicara, suara tembakan terdengar dan sebuah kapal sedang ditembaki. Tidak punya pilihan lain, Sanho menelpon organisasi Fanchiri. Dia menerima pekerjaan melindungi saya atas permintaan klien rahasia. Di sisi lain, saya pergi menemui Osan. Di sana, saya bertanya mengapa dia begitu menentang pernikahan saya dan Jun-ik. Dia menjawab bahwa dia ingin menemukan seorang wanita yang bahagia dan hangat untuk putranya. Sedangkan saya adalah anak yang muram dan dingin. Saya sudah cukup lama hidup untuk menyadari bahwa rumah ini dari luar tampak dijalankan oleh ayah mertua. Namun, orang yang memutuskan segalanya adalah Nyonya Osan. Dia mengungkapkan bahwa sebelum menerima pernikahan, dia telah meneliti saya dengan cermat. Ibu saya sendirian, membesarkan putrinya di Amerika Serikat, bekerja di salon kuku, membersihkan rumah sakit, dan menjadi kasir di supermarket. Sebelum ibu saya meninggal, Jun-ik berada di rumah untuk merawatnya. Setelah saya terkenal dengan pidato saya di konferensi simulasi PBB di universitas, dia, Oli-san, secara kebetulan menonton wawancara saya. Di dalamnya, muncul seorang pemuda yang menggantung bendera Korea Selatan di kamarnya dan belajar dengan giat. Sungguh seorang pemuda yang sangat patriotik dan langka. Oli-san telah berinvestasi dalam karier politik Jun-ik, tetapi dia merasa putranya masih kekurangan sesuatu. Ketika dia menyadari itu adalah patriotisme, dia memutuskan untuk menerima saya sebagai menantunya untuk mengimbanginya. Berdasarkan apa yang Onsan katakan, saya pikir saya harus mencalonkan diri daripada Junsang. Saya tahu betul bahwa Onkasan adalah orang yang merencanakan segalanya untuk menjadikan Jun-ik kandidat potensial. Jika sekarang dia mendukung pencalonan saya, dia akan memiliki kesempatan untuk memulai kembali dari posisi itu. Saya berjanji bahwa jika saya menang, saya akan meninggalkan semua aset Jun-ik kepadanya. Oli-san tahu betul bahwa impian saya adalah menjadi presiden. Saat sekolah, saya menulis impian saya di buku rapor. Oli-san menerima kesepakatan yang saya ajukan. Langkah pertama yang saya ingin Obo-san lakukan adalah menelepon Junsang untuk segera membebaskan Mizichi. Pada saat yang sama, saya menuntut agar Junsang mundur dari pemilihan. Dia harus meninggalkan Korea Selatan dalam waktu 24 jam ke depan. Saya pergi menemui guru saya, Dujin, dan saya tidak bisa menahan air mata. Guru juga tahu betapa saya telah menahan emosi setelah kematian Jun-ik. Di sini, saya mengungkapkan kepada guru Dujin bahwa saya harus mencari tahu alasan kematian Jun-ik. Jika ada sesuatu yang dia pertaruhkan dengan nyawanya, saya akan menyelesaikannya untuknya. Saya mengakui bahwa ketika dia masih hidup, saya tidak cukup mencintainya. Meskipun saya tahu, dia adalah suami yang sangat baik. Guru Do Si-jin mengungkapkan bahwa Jun-ik telah menemuinya sebulan yang lalu. Dia menunjukkan kepadanya surat dari seorang teman di Amerika dan mengundangnya untuk bergabung dengan komite kampanye yang bertanggung jawab atas kebijakan unifikasi. Namun, bergabung dengan Partai Republik membuat guru sangat khawatir. Guru juga berencana untuk pindah ke Argentina karena sudah muak dengan negara ini, di mana orang lebih mencintai kebencian daripada perdamaian, mencintai faksi, dan suka memecah belah. Mendengar itu, saya memutuskan untuk mengumumkan bahwa saya akan mencalonkan diri sebagai presiden.
Meskipun saya telah menempuh pendidikan hingga tingkat doktor, semua yang saya peroleh adalah berkat ajaran Guru Dujin. Oleh karena itu, saya ingin guru tetap tinggal untuk mendukung saya dalam perjalanan ini. Saya juga menyatakan keinginan untuk memahami lebih baik situasi di Korea Utara, serta tindakan yang akan mereka ambil karena pemahaman dan prediksi guru selalu akurat. Guru Dujin percaya bahwa perang mungkin tidak terhindarkan. Korea Utara memiliki senjata nuklir, dan Amerika tidak bisa campur tangan dalam situasi ini. Saya juga hanya akan menjadi korban lain yang hancur di bawah roda sejarah. Namun, saya yakin saya bisa mengubah segalanya. Foto yang mengabadikan momen saya dengan berani melindungi suami dari laras senapan pembunuh itu menjadi sorotan di media. Pers dalam dan luar negeri terus-menerus memberitakan saya, semuanya membahas kemungkinan saya akan mewarisi warisan politik suami. Saya bertemu dengan adik ipar Jun Sang dengan tujuan memaksanya mundur dari pemilihan. Saya menunjukkan kepadanya video di mana dia menyerang istrinya. Saya mengungkapkan bahwa saya telah berbicara dengan kakak ipar saya, dan dia setuju untuk bersaksi. Ketika Jun Sang menonton video itu, dia juga menyadari bahwa ibunya telah berpihak pada saya. Meskipun sangat marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya memberinya tiket pesawat ke Jerman. Jun Sang berkata dengan marah bahwa saya juga harus berhati-hati, karena ketika dia kembali, dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Di sisi lain, Nyonya Osan juga telah bertemu dengan Ketua Partai Republik yang baru untuk memaksanya menyingkirkan Jun Sang dan mendukung saya. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa sebelum suaminya meninggal, dia meninggalkan sebuah lemari dengan banyak laci, salah satunya bertuliskan nama Ketua Mangi. Dia menunjukkan kepada Tuan Mangi foto-foto putri tidak sahnya. Dia mengatakan bahwa jika ini dipublikasikan, karier politiknya pasti akan berakhir. Dan begitulah dia terpaksa membantu saya mencalonkan diri. Nyonya Osan terus-menerus bertemu dengan politisi lain, dengan harapan menjadikan saya sebuah fenomena. Bahkan menjadi legenda Partai Republik yang baru. 6 hari sebelum mengumumkan pencalonan, saya tiba-tiba naik ke posisi pertama dan kedua dalam jajak pendapat. Chong Hui telah memecahkan kode komputer dan ponsel Jun Ik. Dia menemukan riwayat akses berulang kali ke halaman email aman, layanan email terenkripsi dengan server di Swiss. Bahkan FBI pun tidak bisa mengakses informasi itu. Tepat pada saat itu, Osan datang karena tidak bisa menghubungi saya. Saya menjelaskan bahwa saya telah menyimpan ponsel saya karena terlalu banyak panggilan masuk. Nyonya Oisan telah menyiapkan segalanya untuk saya, dan langkah selanjutnya adalah saya harus tampil di hadapan publik. Minggu ini, saya akan diumumkan sebagai kandidat di alun-alun. Osan ingin saya membuat semua orang menangis karena saya. Dia memberi saya pidato yang harus saya bacakan di acara tersebut, dan meminta saya menandai bagian-bagian di mana saya harus menangis. Saya perlu berlatih dengan baik sebelum minggu ini. Malam itu, Tuan Mangi Papati Ti Tuamale menelepon Nyonya Osan. Dia mendengar bahwa banyak orang Amerika telah masuk untuk menunggu pengumuman pemilihan, dan dia khawatir bahwa saya akan dalam bahaya pada hari itu. Di tempat lain, Sanho datang ke organisasi Vanchery untuk menandatangani kontrak. Ethan meminta orang untuk membawa peralatan dan senjata yang dibutuhkan Sanho, dan dia mengungkapkan bahwa agen intelijen Billy Gray telah tiba di Seoul kemarin. Ethan mendengar bahwa Billy Gray berencana untuk menampilkan sesuatu di depan kamera. Segera setelah itu, Sanho tiba di alun-alun tempat para kandidat pemilihan diumumkan, ingin mencari tempat yang cocok untuk menempatkan senapan penembak jitu. Sementara itu, saya menerima telepon dari presiden. Dia tidak peduli apakah saya akan menjadi presiden dalam pemilihan mendatang atau tidak, tetapi dia masih menjabat dan memiliki rencana sendiri. Nyonya Gongshin memperingatkan saya bahwa jika saya mencoba menghalangi jalannya, dia akan segera menyingkirkan saya. Saya mengakui bahwa saya tidak berniat untuk berkonfrontasi, tetapi saya percaya bahwa Gongshin tidak akan bisa menghentikan perang. Nyonya Gongshin mengungkapkan bahwa Amerika tidak mendukung saya menjadi presiden. Dia menasihati saya untuk berhati-hati, karena dia mengatakan, ini berasal dari kepeduliannya terhadap saya. Minggu itu pun tiba. Langkah pertama yang saya ambil sesuai skenario Nyonya Osan adalah pergi ke tempat peringatan suami saya. Apa yang saya tampilkan di depan umum disiarkan langsung di saluran MTV. Saya menerima banyak dukungan dari rakyat. Ribuan orang mengelilingi dan meneriakkan nama saya. Di alun-alun, keamanan juga diperketat di bawah arahan Chong Hui. Sanho juga sedang mempersiapkan segalanya jika saya akan dibunuh. Saat ini, dia menerima pesan dari organisasi yang memberitahukan bahwa mereka telah mengidentifikasi pria Korea yang bersama Billy Gray. Pria itu bernama Dustin, seorang ahli bahan peledak yang lulus dari sekolah pasukan khusus.
San Ho segera pergi menemui Chong Hui untuk membahas masalah mendesak ini. Chong Hui juga segera menyadari bahwa San Ho adalah pria di gereja. Dia meminta Chong Hui untuk mencegah saya naik kereta. Setelah terhubung dengan saya, dia menasehati saya untuk turun dari kereta, tetapi sudah terlambat. Ketika tukang kursi baru saja pergi, saya duduk di kursi yang telah dipasang bom olehnya. San Ho menasehati saya untuk tidak berdiri dari kursi itu. Chong Hui menyadari sesuatu yang serius telah terjadi, jadi dia meminta siaran langsung dimatikan. Menurut pengalaman San Ho, itu bisa jadi bom tekanan. Jika itu bom waktu, maka akan meledak pada waktu yang ditentukan. Setelah mengetahui stasiun berikutnya di Asan, San Ho segera pergi ke sana. Saya menyuruh asisten saya, Miji, untuk menasihati semua penumpang di gerbong agar pindah ke gerbong lain. Dia bergegas di jalan, karena waktu lebih berharga dari emas. Ketika kereta berhenti di stasiun, San Ho tiba tepat waktu. Dia menggunakan pisau untuk membuka kursi dan memastikan ada bom di bawahnya. Bom ini juga terhubung dengan bom lain di kursi depan. Polisi juga segera tiba. Ketika San Ho bertanya, dia tahu bahwa tim penjinak bom akan memakan waktu 10 menit lagi untuk tiba. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menanganinya sendiri karena waktu hampir habis. San Ho memasukkan pisau ke dalam dan memotong kabel yang menghubungkan kedua bom. Langkah selanjutnya adalah, dia bertukar tempat dengan saya. Langkah penanganannya sangat mulus, mencegah bom di bawah kursi meledak. Kemudian, dia meyakinkan saya bahwa dia akan segera keluar dari sana. Setelah saya aman meninggalkan kereta, San Ho harus menunggu waktu yang tepat agar bom meledak. Dengan kamera yang terhubung ke jam tangan pintar, semua orang di bawah menahan napas mengawasinya. Ketika waktu bom di bawah kursi hampir habis, dia melompat dan berpegangan pada rak bagasi. Kemudian, kedua bom tampaknya meledak pada saat yang bersamaan. Sesaat kemudian, saya menghela napas lega melihat siluet San Ho melalui jendela. Tubuhnya penuh luka. Setelah kejadian ini, polisi menyarankan saya untuk membatalkan sisa jadwal. Namun, saya tetap ingin melanjutkannya karena semua orang telah mempersiapkan hari ini dengan sangat cermat. Ketika hari gelap, saya sudah berada di alun-alun. Saya melangkah maju dengan percaya diri di hadapan ribuan pendukung, sementara San Ho melanjutkan tugasnya melindungi saya. Secara tak terduga, saya tidak membaca pidato yang diberikan oleh Ibu Oko-san. Sebaliknya, saya menceritakan perjalanan saya sebelum berdiri di sini dari tempat yang jauh di Amerika. Saya telah menempelkan bendera Korea di depan meja belajar saya. Saya telah mengalami rasa sakit kehilangan ketika suami saya meninggal secara tidak adil. Seorang pria yang membawa aspirasi perdamaian dan penyatuan utara dan selatan. Baru saja, saya duduk di atas bom untuk sampai ke sini. Bom itu mencoba mencegah saya berdiri di hadapan semua orang, tetapi tidak bisa menghentikan saya. Kalianlah yang membawa saya ke sini. Dengan misi perdamaian, saya bisa menciptakan persatuan besar yang diinginkan semua orang di sini. Saya tidak takut apapun. Saya tidak akan berhenti sedetik pun dan akan selalu menuju harapan, menuju jalan perdamaian dan keluarga bahagia. Untuk melindungi semua ini, selamanya dalam damai mulai sekarang, saya mengumumkan bahwa saya akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-22 Republik Korea. Orang-orang di bawah bersorak setelah pidato saya. Ibu Osan tersenyum puas dengan menantunya. Sementara itu, Chan Hui merasa ini adalah momen bersejarah. Saya melirik San Ho seolah tahu dia ada di sana. Saya mengirimkan ucapan terima kasih yang tulus kepadanya. Larut malam itu, saya diam-diam pergi ke gereja. Pada saat yang sama, San Ho juga perlahan muncul. Saya tidak lupa bertanya kabarnya, tetapi dia hanya menjawab bahwa itu hanya goresan kecil. Saya benar-benar ingin tahu mengapa dia selalu hadir pada saat penting seperti itu. Setelah kejadian dengan Jun Ik dan Pastor, San Ho menduga bahwa orang berikutnya yang dalam bahaya adalah saya. Seseorang sedang mengirim pesan bahwa siapapun yang mencoba menghentikan perang akan menghadapi nasib yang sama. Dia yakin tim keamanan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia telah memperpanjang kontraknya dengan Van Chiri, dan tidak ada yang bisa melindungi saya lebih baik darinya. Tapi saya masih bertanya-tanya, bagaimana saya bisa mempercayainya? Dia menyarankan saya untuk menyelidiki pertempuran yang dia ikuti, atau jika perlu, saya bisa mengikutinya. Saya adalah orang yang ingin menghentikan perang, dan itu juga yang dia inginkan. Dia memiliki misi yang dipercayakan oleh pastor. Saya memberitahu San Ho bahwa saya adalah orang yang memiliki wewenang untuk memutuskan, dan dia harus mematuhi banyak kondisi dalam perintah saya. Tentu saja, dia mengerti itu, tetapi dalam keadaan darurat, saya harus mendengarkannya, dan dia akan menjadi komandan saya. Tanpa ragu, saya langsung setuju untuk mempekerjakannya sebagai pengawal.
Keduanya membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan masing-masing. Cerita saya berakhir di sini. Pastikan Anda telah menekan tombol langganan dan menyalakan notifikasi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai akhir dan sampai jumpa lagi.